Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, saya Yulia Anissa dari Manajemen 2B Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang skema sistem pemerintahan Republik Indonesia dan lembaga yang terkait. Setiap negara tentunya membutuhkan organ atau lembaga negara untuk menjalankan struktur pemerintahan guna mencapai tujuan negara tersebut. Kelembagaan negara sendiri dibentuk dalam sejumlah bagian berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda selama menjalankan tugasnya. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada bermacam-macam dasar hukum, antara lain ada lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Publikasi dalam situs resmi Kemenkumham menyatakan, dari segi hierarki, lembaga negara dikategorikan ke dalam 3 lapisan. Pada lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, lapis kedua terdiri dari lembaga negara, sedangkan pada lapis ketiga merupakan lembaga negara yang berasal dari regulator bawah undang-undang. Antara lembaga di lapisan satu dengan lapisan lainnya menerima perlakuan hukum dan wewenang yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kedudukan lembaga negara tersebut. Pada lapis pertama, yaitu ada lembaga tinggi negara dan wewenangnya. Yang termasuk ke dalam jajaran lembaga tinggi negara antara lain ialah organ konstitusi yang secara langsung telah diatur kewenangannya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Macam-macam lembaga tinggi negara beserta tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden. Presiden beserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas Presiden sebagai eksekutif kepala pemerintahan ialah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, serta mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian, tugas legislatif Presiden antara lain membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan untuk tugas yudisial sering disebut sebagai hak prerogatif atau privilege Presiden, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada Presiden selaku kepala negara. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Meski begitu, sejumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran itu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi, dan sebagainya. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22D hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lebih lanjut, DPD juga ikut membahas rancangan tersebut serta turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah dirancang. DPD
DPD juga memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Namun, beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa sebenarnya DPD tidak memiliki kewenangan yang sifatnya otonom di bidang legislasi. Dalam artian, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPR, DPD, serta DPRD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Jika ditemukan adanya penyimpangan pada proses ini, maka DPR, DPD, maupun DPRD berhak menindaklanjuti dengan menggunakan hak-hak dewan atau disampaikan pada aparat penegak hukum. Yang keenam, Mahkamah Agung atau MA. Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, MA bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika hendak memberikan gerasi dan rehabilitasi. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain MA, MK juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. MK berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Dalam proses ini, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama yang terakhir ketika putusannya telah final. Yang kedelapan, Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Maka dari itu, dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta mempunyai integritas dan pengabdian yang tinggi untuk bisa menjadi anggota dalam komisi ini. Lapis kedua, yaitu lembaga negara. Lembaga negara yang tergolong dalam lapisan 2 bisa berdasarkan dari Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang. Adapun lembaga dan komisi negara independen yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, yang pertama, Menteri Negara, yang kedua, Bank Indonesia atau BI, yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, yang kelima, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang keenam, Kejaksaan Agung. Sedangkan posisi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang di antara lain sebagai berikut. Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Yang kelima, Komisi Kedokteran Indonesia atau KKI. Yang keenam, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan lain-lain. Lapis ketiga, lembaga negara yang berasal dari regulator di bawah undang-undang. Kategori ini merupakan lembaga konstitusi yang sumber kewenangannya berdasarkan dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, dalam artian bahwa secara hukum keberadaannya hanya didasarkan pada kebijakan presiden. Komisi Ombudsman Nasional merupakan salah satu lembaga negara yang termasuk dalam kategori ketiga. Lembaga ini dibentuk hanya berdasarkan keputusan presiden. Di sisi lain, terdapat sejumlah lembaga maupun jabatan daerah yang termasuk dalam kategori ini antara lain, yang pertama, pemerintahan daerah provinsi, yang kedua gubernur, yang ketiga DPR di provinsi, yang keempat pemerintahan daerah kabupaten, yang kelima bupati, yang keenam DPRD kabupaten, yang ketujuh pemerintahan daerah kota, yang kedelapan wali kota, yang kesembilan DPRD kota, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.